LBH Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun menggelar jumpa pers untuk merilis berita terkait dengan kasus yang menimpa Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, pada Selasa 12 Maret tahun 2022, bertempat di Aula Universitas Ibnu Khaldun, Rawamangun, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, bisa saya katakan para sesepuh saya di kampus Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saya sebagai ketua LBH Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun merasa bangga berada di tengah-tengah mereka. Mungkin secara satu persatu saya tidak bisa sebutkan, namun dalam kesempatan kali ini saya merasa tanpa mengurangi rasa hormat saya sambut dan bangga kepada senior bahkan orang tua saya di kampus. Baik, terkait dengan agenda kita kali ini, yang pertama kami di sini atas nama LBH Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun merespon dan melihat dinamika hiruk-pikuk yang menyangkut terkait dengan persoalan-persoalan kampus Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Kenapa kemudian LBH? Nah, itu kan pertanyaan pertamanya. Kenapa kemudian LBH? Nah, kenapa kemudian LBH? Karena persoalan yang lagi berkembang di masyarakat saat ini terkait dengan persoalan hukum yang jujur dari teman-teman dan kami yang tergabung di dalam LBH ini merasa prihatin atas peristiwa hukum yang menyangkut atau yang dialami oleh rektor kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan sangat prihatin dan memberikan motivasi baik secara emosional dan secara psikologi untuk menyemangat beliau. Karena pada dasarnya kami yakin, teman-teman LBH Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun yakin dengan persoalan yang dihadapi oleh beliau, kami yakin mampu diatasi dan mampu dilewati dengan segala kualitas yang dimiliki oleh beliau. Baik, langsung aja ya, Pak ya. Ya, baik. Pertama, saya berbicara di sini sebagai ketua LBH FH Universitas Ibnu Khaldun. Yang pertama terkait dengan surat dari yayasan, yang dimana ketua yayasan mengirimkan surat kepada Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun dan CI kepada kami sendiri, dalam hal ini LBH. Surat tertanggal 30 Maret yang substansinya atas inisiatif ketua yayasan melihat dinamika yang sedang berkembang di publik terkait dengan proses hukum yang dialami oleh rektor kami yang berkaitan dengan laporan polisi tertanggal 24 Januari yang dilaporkan oleh Profesor YLH. Atas dasar surat dari ketua yayasan Universitas Ibnu Khaldun, maka salah satu dasar pemikiran ada kegiatan hari ini itu salah satu poin saja, bahwa yang perlu kami sampaikan dari LBH bahwa terkait dengan surat yang pada pokoknya surat yang tertanggal 30 Maret, bahwa ketua yayasan Ibnu Khaldun menginginkan agar supaya LBH Fakultas Hukum memberikan pendampingan hukum kepada Rektor Universitas Ibnu Khaldun. Atas dasar itu, kami langsung LBH Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun langsung mengadakan rapat terkait dengan persoalan yang dimaksud. Fakta-fakta yang kami dapatkan, satu,
terkait dengan proses hukum yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus yang dialami oleh orang tua kami juga, dalam hal ini Rektor Universitas Ibnu Khaldun, beliau telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara atau proses hukum yang sementara bergulir di Polda Metro Jaya. Kemudian poin yang kedua yang perlu kami sampaikan, atas dasar surat yang dilayangkan oleh Ketua Yayasan kepada LBH Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, dengan berat hati mengingat Undang-Undang 18 2003 pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa advokat untuk menjalankan profesinya wajib menjunjung tinggi kode etik. Pasal 25 ayat 2, profesi advokat demi menjaga martabat profesinya wajib menjalankan kode etik. Terkait dengan kode etik, bahwa di pasal 5 poin 1 dan poin 4 yang pada pokoknya poin 1-nya pasal 5 kode etiknya kami menyatakan bahwa sesama rekan advokat harus saling menghargai. Di poin 4-nya yang pada substansi poin tersebut menjelaskan bahwa sesama advokat tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan mengambil atau merampas klien dari rekan sejawat. Oleh karena itu, terkait dua poin substansi tadi, bahwa secara kontekstual orang tua kami dalam hal ini Rektor Universitas Ibnu Khaldun telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani persoalan perkara yang sedang dialami oleh beliau di Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, secara fakta berdasarkan kode etik kami, secara kontekstual hal ini kontradiktif untuk kemudian kami mengadakan pendampingan, terkecuali mungkin atas inisiatif dari Pak Rektor menginginkan kami LBH Fakultas Hukum UIC untuk melebur atau melakukan pendampingan hukum terkait dengan persoalan yang beliau sementara alami di Polda Metro Jaya. Namun ketika dari kami yang melakukan atau meminta atau bergabung untuk menangani persoalan ini, makanya kami menyurat ke pihak yayasan menjawab surat yang dilayangkan oleh pihak yayasan tanggal 30, menyampaikan mohon maaf Pak Ketua atas inisiatif yang baik dari Pak Ketua terkait dengan persoalan meminta LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada Rektor Universitas. Kami terbentur dengan persoalan kode etik. Atas dasar itu Pak Ketua juga memaklumi dan memahami. Namun di satu sisi kami dari LBH menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan hukum yang sementara dialami oleh Rektor Universitas Ibnu Khaldun, kami menunggu dan menanti akan inisiatif dari beliau meminta kami ketika dibutuhkan, kami siap untuk melakukan pendampingan hukum terhadap persoalan-persoalan baik yang sementara berlangsung atau bahkan mungkin yang akan terjadi nantinya. Gitu. Kemudian yang kedua, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa terkait dengan persoalan hukum yang sementara dialami oleh orang tua kami dalam hal ini Rektor Universitas Ibnu Khaldun, kami tidak akan menilai kasus yang dimaksud atau persoalan yang dimaksud, karena biar bagaimanapun juga ini sudah ranah penegak hukum yang sementara yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya. Terlepas benar dan salahnya, apakah ini persoalan benar atau salahnya, itu kami tidak masuk di wilayah itu, karena biar bagaimanapun juga terkait dengan persoalan yang sementara berjalan ini, kami yakin dan percaya bahwa lembaga sekelas Polda Metro Jaya mempunyai kredibilitas dan integritas di dalam penanganan perkara yang dilaporkan atau yang ditangani oleh instansi yang dimaksud. Oleh karena itu, kami juga menyampaikan kepada teman-teman media dan bahkan publik bahwa terkait dengan persoalan hukum yang dialami oleh rektor kami dalam hal ini Universitas Ibnu Khaldun,
Ini merupakan persoalan yang kemudian tidak bisa disangkut pautkan dengan wilayah akademik kampus universitas, karena biar bagaimanapun juga informasi dan penelusuran hukum yang kami dapatkan oleh teman-teman LBH bahwa perkara atau persoalan hukum yang dialami oleh atau yang sementara disandung oleh rektor kami adalah persoalan terkait dengan persoalan yang melekat kepada pribadinya. Oleh karena itu, secara sisi hukum kami sebagai seorang hukum menganut perception of innocence, praduga tak bersalah. Oleh karena itu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa terkait dengan proses hukum yang dialami oleh rektor kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Polda Metro Jaya. Dan kami juga dari LBH Fakultas Hukum yakin dan percaya atas dasar persoalan ini pihak rektor atau Bapak Rektor Universitas Ibnu Khaldun sebagai orang tua kami mampu menghadapi persoalan ini. Kami yakin dengan segala kualitas dan integritasnya beliau mampu menghadapi persoalan ini. Kemudian yang selanjutnya mungkin ada. Iya, oke, iya, baik. Mungkin untuk poin-poinnya saya sudah jabarkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator mungkin untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman media. Pada moderator, silakan. Terima kasih Pak Dias selaku Ketua dari Lembaga Hukum. Jadi tadi mungkin kita tidak tegaskan lagi kepada rekan-rekan media bahwa yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua LBH tadi, bahwa sebenarnya terkait masalah ini kita dari pihak LBH itu tidak bisa mendampingi beliau karena beliau sudah menuju kuasa hukum. Jadi apabila kita ikut mendampingi beliau tanpa pencabutan kuasa terdahulu, maka kita bisa mengatur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah perkara yang saling bergulir di Polda Metro Jaya itu sebenarnya pure adalah masalah pribadi dari kampus ini. Jadi di sini ada pemilahan antara rektor, kapasitas beliau sebagai rektor dan masalah pribadi. Karena adalah profesor yang beliau sandang, yang beliau akui bahwa itu adalah dari Tuhan, sebenarnya itu adalah dalam profesor kehormatan yang pernah diberikan tetapi sudah dicabut sejak tahun 2017. Jadi dalam hal ini tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya mengasuskan atau menganalogikan bahwa kampusnya adalah identik dengan Ibnu Khaldun menggunakan dalam profesor palsu, nah itu tidak ada hubungan karena saat ini Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun tidak terpengaruh dengan adanya perkara yang sedang bergulir, baik itu dalam perkuliahan, baik itu dalam sistem pengajaran dan lain sebagainya, semuanya berjalan normal. Nah, jadi seperti tadi juga disebut oleh dari Pak Ketua LBH, dalam hal ini kita sepenuhnya menyerahkan segala proses hukum itu sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Polda Metro Jaya. Demikian. Mungkin ada tambahan lagi atau misalnya ada, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, pertanyaan dari teman atau rekan media mana? Fakta. Saya menarik pertanyaan dari teman kita media Fakta ini bahwa terkait kepada siapapun ketika mengaitkan antara persoalan atau peristiwa hukum yang sementara bergulir di PMJ dengan Yayasan Ibnu Khaldun, apakah kepada mereka yang mengaitkan persoalan ini akan dikenakan sanksi atau tidak? Jadi gini, kami perlu jabarkan bahwa pertama, di dalam proses penegakan hukum yang sementara berjalan di Polda Metro Jaya, kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan persoalan sanksi yang diberikan oleh pihak yayasan kepada siapapun
baik media atau instansi manapun yang mengaitkan terkait dengan peristiwa atau proses hukum yang dialami oleh rektor kepada yayasan, ketika makanya di dalam belakangan terakhir yang kasusnya Pak Rektor sementara berhembus ini, teman-teman LBH juga memantau di dunia maya terkait dengan persoalan-persoalan apakah di dalam penerapan atau pengkaitkan antara kasus yang sementara dialami atau dijalani atau diproses atau dialami oleh rektor kami mengaitkan dengan Universitas Ibnu Khaldun. Kami melihat bahwa di dalam media sosial ketika ada, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum terkait hal itu. Namun sejauh ini kami belum dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga tidak bisa menafikan karena biar bagaimanapun juga dari pihak yayasan dengan segala pertimbangan yang ada berdasarkan statuta khususnya pasal 76 terkait dengan pemberhentian. Sebenarnya kami tidak mau masuk di wilayah itu karena biar bagaimanapun juga proses hukumnya belum berjalan. Namun karena biar bagaimanapun juga kami tidak bisa menghindari, biar bagaimanapun juga yang mengalami proses hukum ini adalah rektor kami, oleh karena itu bisa dikaitkan. Namun cuma satu yang kami ingin katakan, bahwa ketika ada pihak-pihak manapun juga yang mengaitkan terkait dengan proses hukum yang sementara berjalan yang dialami oleh rektor Universitas Ibnu Khaldun dengan yayasan Universitas Ibnu Khaldun, apalagi berkaitan dengan aktivitas akademik pendidikan, perkuliahan. Nah, kami akan melakukan upaya atau langkah-langkah hukum terkait hal yang dimaksud. Namun sejauh ini untuk hal itu kami belum dapatkan. Tetapi kami dari pihak LBH Fakultas Hukum UIC selalu melakukan pemantauan di media sosial, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Pak Ketua, Pak Nurtiman, ada yang mau ditanggapi mengenai pertanyaan? Atau bisa langsung saya menunjukkan apa yang tadi beliau tanyakan? Terima kasih sebelumnya Bang Yamin dari Metro. Saya alumni dengan Bang Yamin, kebetulan juga di sini ya, alumni dari Ilham. Oh, Ilham ya. Jadi gini Bang Ilham, tadi Abang ada dua pertanyaan terkait dengan mengaitkan kasus ini ke sana, ya. Kemudian yang kedua, apabila yang pertama mengaitkan ke sana, kemudian apa tanggapan dari WJ sendiri apabila misalnya benar itu dikaitkan ke arah sana, begitu kan pertanyaannya. Yang kedua, Bang Ilham mempertanyakan, kalaupun sebenarnya ini murni adalah mengenai gelar profesor itu sendiri, apa yang akan dilakukan oleh universitas, gitu kan, dari WJ. Mungkin ini di sini kita tegaskan kembali, seperti pertama tadi sudah saya sampaikan dan disampaikan juga oleh Ketua LBH kita terkait dengan gelar yang dipergunakan itu pertama, jawaban pertama ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak mengaitkan ke arah sana, jadi kita tidak berpikir ke arah sana. Jadi kita bisa melihat dari fakta yang terjadi saat ini, proses yang sedang bergulir di Polda seperti apa. Jadi nanti kita kawal aja, kita lihat aja prosesnya seperti apa. Seperti tadi kan dikatakan juga oleh Ketua bahwa dalam hal ini kita masih ada praduga tidak bersalah kan, innocent conclusion. Nah, tetapi masalah kaitan mengait dengan sara itu kita tidak sampai ke arah sana gitu. Jadi kita melihat fakta-nya view, kita lihat dulu bahwa apa yang disampaikan ini ada berdasarkan kenapa sih gelar itu dipergunakan seperti itu ya. Nah, terus mengenai pertanyaan kedua, apabila ini murni mengenai gelar profesor itu, tadi kami sih terima kasih atas empatinya dari Bang Ilham yang mengatakan
sepertinya UEJ menginjak-injak. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam ini juga ini adalah dua hal yang berbeda. Saat ini terlapor adalah Pak Musni yang kebetulan beliau juga adalah rektor dari UEJ. Tetapi dari pertanggungjawaban yang dituduhkan mengenai pemalsuan menggunakan gelar profesor itu sudah menyangkut ke ranah pribadi beliau, karena UEJ tidak, maksudnya gini, tidak lagi memberikan gelar itu. Gelar kehormatan tersebut memang pernah diberikan, tetapi sudah dicabut sejak 2017 setelah berkoordinasi dengan LIPI. Nah, jadi karena mungkin dalam gelar kehormatan itu kan ada pertimbangan sebelumnya, tetapi kita nggak beda ke situ lagi. Yang pasti bahwa gelar itu di 2017 sudah dicabut. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat bagaimana sih proses selanjutnya. Kita percayakan kepada para penyidik yang ada di Polda sana. Kita percaya bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum. Pasti segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada. Dalam artian berjalan dengan sesuai hukum yang berlaku. Demikian. Satu lagi yang kami sampaikan bahwa kami di sini seperti tadi ketua menyampaikan, kita tidak mewakili dari Pak Rektor sebagai kuasa Pak Rektor karena Pak Rektor sudah punya kuasa, tetapi kita di sini adalah mewakili dari yayasan. Jadi kita dalam hal ini memberikan penjelasan atau pernyataan ini adalah berdasarkan kuasa dari ketua yayasan, dari yayasan UEJ. Sebentar, ada tambahan dari Pak Sugeng. Ya. Jadi dalam hal ini kami sebagai kuasa, maksudnya yang pendidikan ya, yang diberikan wewenang untuk mendampingi yayasan. Jadi saya garisbawahi dari yayasan, bukan dari Bapak Rektor. Bapak Rektor juga sudah mempunyai kuasa hukum sendiri yang sekarang prosesnya sedang berjalan. Makanya untuk materi perkara dari Pak Rektor itu bukan wewenang kami. Kalau misalnya kami membahas masalah materi perkara Pak Rektor itu jelas sarannya kami belum dan sebagai kuasa hukum. Nah, mengenai tindakan tadi yang ditanyakan oleh siapa? Oh, Mas Ilham, mengenai tindakan apa kan kasus yang menimpa Bapak Rektor Kedua. Jadi kami serahkan kepada Bapak yayasan atau ketua yayasan dalam hal ini. Biasanya kalau misalnya dinyatakan terbukti apa tindakannya, itu kami serahkan kepada Bapak atau kepada ketua yayasan. Apa sementara ini dinonaktifkan atau nanti kalau terbukti itu diberhentikan, kami serahkan kepada ketua yayasan. Nah, itu ada. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Baik, terima kasih dari rekan-rekan kita media yang sudah banyak mengikuti apa yang disampaikan oleh ketua kita rekan-rekan. Tapi kalau saya lihat dari awal sampai akhir tadi, sebenarnya pertanyaan atau hal yang terjadi di sini hanya 3 masalah ya. Yang pertama, apakah ada indikasi? Yang indikasi ini jadi indikasi masalah yang berkaitan dengan SARA. Tadi sudah disampaikan oleh kita bahwa hal tersebut mungkin tidak ada. Jadi jangan kita terlalu berpikir jauh sekali untuk masalah-masalah yang berkaitan masalah-masalah SARA. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan masalah pribadi dalam arti apa? Bahwa profesor ini tidak main-main. Yang diberikan itu adalah untuk orang per orang, sehingga apapun sekarang yang bergulir di dalam publik ini atau wacana ini adalah tanggung jawab daripada rektor kita sendiri, bahwa dia akan mempertanggungjawabkan dan akan memberikan data-data
yang apa diperlukan oleh instansi terkait untuk masalah proses seperti hari ini. Untuk selanjutnya tentunya kami dari LBH Universitas Ibnu Khaldun akan berdiri, akan melihat posisi yang netral. Kita sampaikan kita ini netral dalam arti walaupun kita diminta oleh yayasan untuk menyampaikan hal seperti ini, sehingga hal ini jangan sampai menyangkut masalah aktivitas daripada kemahasiswaan di sini tidak ada masalah, kita berjalan dengan baik. Itu kira-kira untuk kita tambahin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada tambahan lagi yang lain? Cukup. Oke, boleh ditutup, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pertanyaan dari Pak Ilham bahwa apakah ada hubungannya antara karena yang melaporkan ini adalah beragama Islam dan kemudian universitas kita adalah universitas Islam yang melaporkan adalah dari universitas Kristen. Apakah ada kaitannya dengan itu? Ya. Kalau menurut saya saat ini belum. Bukan ada kaitannya. Artinya ini. Iya. Ini kan yang beredar nih. Ya. Yang beredar di antara Iya. mahasiswa. Jadi, Nah, dari UIC-nya sendiri, kalau memang ini marah kepada saya, seperti apa? jadi begini, kalau kita harus perlu ada pembuktian lebih dahulu. Kalau memang terbukti ada ya, hal-hal yang seperti itu, artinya karena adanya kedengkian atau adanya statement atau ada keinginan untuk menjatuhkan identitas Islam, ya, tapi ini harus perlu ada pembuktian. Ya. Kalau memang tidak terbukti, ya tentu kita tidak akan ada actionnya. Tetapi kalau nanti memang ada terbukti bahwa ini ada indikasi untuk menentukan atau untuk universitas Islam, maka ini kita akan membuat strategi baru ya untuk menyerang mereka. Ya. Tetapi sampai saat ini kan belum kelihatan, ya, belum kelihatan adanya indikasi demikian. Ya, belum ada indikasi demikian bahwa ini adalah tujuannya untuk menghancurkan universitas Islam seperti Universitas Ibnu Khaldun. Ya. Dan kalau memang nanti terbukti, ya sebab di dalam hukum itu harus ada pembuktian. Ya. Jadi orang bisa kita tuduh kalau mereka ada bukti ya, kalau dalam hukum itu minimal harus ada 2 alat bukti yang sah. Gitu. Jadi kalau tidak terbukti atau kalau belum ada bukti, ya kita tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau nanti di kemudian hari memang ada bukti bahwa tujuan mereka adalah untuk menghancurkan universitas Islam seperti Ibnu Khaldun, maka kita akan memprotes. Itu protesnya belum bisa kita kemukakan sekarang, ya, belum bisa kemukakan sekarang. Bahwa ini belum terjadi. Nah, kalau sudah terjadi nanti ada buktinya, baru kita akan melakukan action untuk mengatasi itu. Ya, barangkali itu dari tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tutup aja. Terima kasih Pak Martiman dan Pak Anas. Demikian tadi rekan-rekan media, kami sudah menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Sekarang tugas dari media menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan berdasarkan fakta yang ada. Demikian untuk acara kita hari ini. Kita mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua dan kita tutup acara ini dengan basmalah. Maaf, dengan hamdalah. Kalau tadi kita sudah buka dengan basmalah, sekarang kita tutup dengan hamdalah. Semoga semuanya sehat, tetap jaga kesehatan masing-masing. Bisa ketemu lagi di acara berikutnya.
kasih.